Langsung saja. Yang pertama, klasifikasi asam nukleat sederhana. Asam nukleat adalah biomolekul yang berperan penting dalam penyimpanan, pengiriman, dan pengaturan informasi genetik pada makhluk hidup. Berdasarkan strukturnya, asam nukleat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu DNA dan RNA. Yang pertama, DNA. DNA di sini berfungsi sebagai penyimpan utama informasi genetik dengan struktur berbentuk heliks ganda, tersusun dari nukleotida yang mengandung gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa hidrogen, adenin, timin, guanin, sitosin. DNA bersifat relatif stabil dan banyak ditemukan di sel. Yang berikutnya RNA. Di sini RNA berperan dalam penyalinan dan penerjemahan informasi genetik dari DNA menjadi protein. RNA biasanya berbentuk untai tunggal, mengandung gula ribosa serta basa hidrogen, adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Berikutnya, klasifikasi asam nukleat kompleks. Asam nukleat kompleks adalah bentuk asam nukleat yang berikatan dengan molekul lain seperti protein sehingga membentuk nukleoid protein. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, asam nukleat kompleks dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama, nukleoprotein, yang kedua, ribosom, yang ketiga, virus, yaitu kompleks nukleat dalam protein. Berikutnya, ribonukleat protein atau RNP. Selanjutnya, struktur DNA. Yang pertama, untuk struktur primer DNA, asam nukleat adalah polimer yang tersusun atas ratusan ribuan bahkan jutaan molekul nukleotida yang terangkai satu dengan yang lain dalam ikatan fosfodiester. Pada bakteri 100 dan kromosom manusia 10 residu pada molekul DNA, atom C2 tidak mempunyai hidroksil dan ikatan fosfodiester terbentuk antara C3 dan C5. Ini adalah potongan rantai polinukleotida DNA yang di sebelah kiri dan RNA yang di sebelah kanan. Selanjutnya, struktur sekunder DNA. Peneliti dari Atsuri dengan menggunakan difraksi sintetis yang diikuti oleh Franklin dan Bronsling, pengukuran sangat intensif oleh Wilkins dan kawan-kawan yang merupakan dasar penentuan arsitektur DNA. Bisa dilihat gambarnya di samping. Selanjutnya, struktur RNA. Struktur yang pertama, struktur tersier dan sekunder RNA. Asam ribonukleat terdiri atas ribonukleotida yang dirangkai dengan ikatan fosfodiester 3-5. Polinukleotida terbentuk berbeda dengan DNA dalam dua komponen yang disusun sebagai berikut. Yang pertama, residu gula dalam RNA adalah ribosa, sedangkan pada DNA adalah deoksiribosa 2. Salah satu basa pada RNA adalah urasil, sedangkan pada DNA adalah timin. Basa dalam RNA umumnya adalah G, C, A, dan U, sedangkan pada DNA adalah G, C, A, dan T. Berikutnya sifat DNA. Yang pertama, berbentuk heliks ganda, bersifat stabil, komplementer, basa nitrogen berpasang secara tetap yaitu AT dan DC, mampu bereplikasi, spesifik, bersifat universal. DNA terdapat pada hampir semua makhluk hidup. Fungsi DNA yang pertama, menyimpan informasi genetik, mengendalikan aktivitas sel, mewariskan sifat keturunan, dan mengatur sintesis protein. Berikutnya sifat RNA. Yang pertama, beruntai tunggal. RNA mengandung gula ribosa, memiliki basa nitrogen, urasil, kurang stabil dibandingkan DNA, bersifat sementara dengan umurnya yang pendek dalam sel dan dapat ditemukan di inti sel dan sitoplasma, terutama di ribosom. Berikutnya fungsi RNA sebagai perantara pembentukan protein. Di dalam RNA ini terbagi menjadi RNA duka atau mRNA yang membawa kode dari DNA ke ribosom, lalu RNA transfer yang membawa asam amino ke ribosom untuk dirangkai menjadi protein, lalu RNA ribosom yang menyusun struktur ribosom sebagai tempat sintesis protein. Berikutnya ikatan yang terlibat dalam asam nukleat, yaitu ikatan fosfodiester yang menghubungkan gula dan fosfat antar nukleotida sehingga membentuk rangkai utama DNA dan RNA. Ikatan glikosidik yang mengikat gula dengan basa hidrogen dalam satu nukleotida serta ikatan hidrogen yang menyatukan basa hidrogen pada DNA sehingga menjaga kestabilan struktur heliks ganda. Itu baik materi kita hari ini, berakhir sampai di sini. Sekian dan terima kasih.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang lipid. Langsung saja yang pertama pengertian tentang lipid. Lipid ini merupakan sekelompok molekul besar yang terjadi di alam sebagai biomolekul dan bukan biomolekul. Lipid yang berasal dari biomolekul dari golongan asam lemak, gliserolipid, gliserofosfolipid, sphingolipid, sterolipid, dan saccharolipid yang berasal dari lemak hewani dan tidak nabati. Berikutnya, klasifikasi lipid sederhana. Lipid sederhana adalah lipid yang jika dihidrolisis hanya menghasilkan asam lemak dan alkohol. Lipid ini terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu lemak dan minyak, yaitu trigliserida yang tersusun dari gliserol dan tidak asam lemak. Contohnya pada lemak hewan dengan fungsi utama cadangan energi dan pelindung organ tubuh. Yang kedua, lilin yang tersusun dari asam lemak ditambah alkohol berbentuk rantai panjang dan bukan gliserol. Contohnya lilin lebah, lilin pada tumbuhan. Fungsi utamanya sebagai pelindung permukaan dan mencegah pembakaran. Berikutnya, klasifikasi lipid kompleks. Lipid kompleks adalah lipid yang selain mengandung asam lemak dan alkohol, juga memiliki gugus tambahan seperti fosfat, karbohidrat, atau protein. Lipid ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, fosfolipid itu mengandung asam lemak, gliserol, dan gugus fosfat. Contohnya seperti lecitin dan sefalin. Yang kedua, glikolipid mengandung asam lemak dan karbohidrat. Contohnya seperti cerebrosida dan gangliosida. Yang ketiga, sphingolipid mengandung sphingosine yang bukan gliserol sebagai alkoholnya dan banyak terdapat pada jaringan saraf. Yang keempat, lipoprotein yang merupakan gabungan lipid dan protein yang berfungsi mengangkut lipid dari darah. Selanjutnya, struktur lipid sederhana. Lipid sederhana tersusun dari asam lemak dan alkohol pada lemak atau minyak trigliserida. Satu molekul gliserol ini berikatan dengan 3 asam lemak melalui ikatan diester. Pada lilin, 1 asam lemak berikatan dengan alkohol rantai panjang. Struktur ini bersifat nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Selanjutnya, sifat lipid sederhana. Yang pertama, tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik seperti eter, kloroform, dan glisena. Yang kedua, bersifat hidrofobik. Yang ketiga, dapat berbentuk padat seperti lemak atau cair pada minyak dalam suhu kamar. Yang terakhir, memiliki titik leleh yang rendah bila banyak mengandung asam lemak atau jenuh. Fungsi lipid sederhana sebagai sumber dan cadangan energi utama dalam tubuh, pelindung organ vital dari benturan, isolator panas untuk menjaga suhu tubuh, dan sebagai pelapis dan pelindung permukaan pada tumbuhan dan hewan pada diri. Berikutnya, struktur lipid kompleks. Lipid kompleks tersusun dari asam lemak dan alkohol, tetapi memiliki gugus tambahan seperti fosfat, karbohidrat, atau protein. Contohnya, fosfolipid memiliki gliserol, 2 asam lemak, dan gugus fosfat. Glikolipid mengandung gugus gula, dan lipoprotein mengandung protein. Struktur ini bersifat alifatik yang memiliki bagian hidrofilik dan hidrofobik. Berikutnya, sifat lipid kompleks. Yang pertama, bersifat alifatik. Berikutnya, dapat membentuk lapisan ganda dalam lingkungan berair. Tidak larut dalam air, tapi dapat berinteraksi dengan air karena adanya gugus polar. Banyak terdapat pada membran sel. Berikutnya, fungsi lipid kompleks. Fungsi lipid kompleks penyusun utama membran sel atau fosfolipid, berperan dalam transportasi sebagai membran atau protein, berfungsi dalam pengenalan dan komunikasi antar sel, dan penting untuk fungsi jaringan saraf atau stimulus. Tata nama lipid kompleks. Yang pertama, fosfolipid dinamai dengan pola fosfatidil tambah nama gugus polar seperti kolin atau sirin. Glikolipid dinamai berdasarkan jenis gugus gula yang dimilikinya. Sphingolipid dinamai sesuai karakter sphingosine dan gugus tambahannya. Lipoprotein dinamai berdasarkan tingkat kepadatannya seperti HDL, LDL yang berfungsi mengangkut kolesterol dari hati ke jaringan tubuh, dan VLDL yang berfungsi mengangkut trigliserida dari hati ke jaringan tubuh.
Oke baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Kasih Bu.